Identifikasi berbagai jenis kalimat dalam novel. Pada bagian ini, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis kalimat, yaitu yang A, kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber, atau kata kerjanya tidak memiliki imbuhan. Misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contohnya, Irda menanam bunga bersama ibunya. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ter, dan terkadang diikuti oleh kata depan. Contoh, Aca tersenyum licik. B. Kalimat transitif dan tak transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan objek dan pelengkap. Kalimat ini juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh satu objek. Contoh, Amanda melipat kedua tangannya. Amanda sebagai subjek, melipat sebagai predikat, kedua tangannya sebagai objek. B. Dwi transitif. Kalimat predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Contohnya, Amanda mulai menatap Aca curiga. Amanda sebagai subjek mulai menatap sebagai predikat, Aca sebagai objek, dan curiga sebagai predikat pelengkap. Semi transitif, yaitu kalimat yang predikatnya diikuti oleh pelengkap. Contohnya, seorang gadis berparas cantik. Seorang gadis subjek, berparas predikat, dan cantik sebagai pelengkap. 2. Kalimat tak transitif. Kalimat yang tidak menimbulkan objek atau pelengkap. Contohnya, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. Seorang pembeli subjek masuk predikat, ke dalam kafe keterangan. C. Kalimat verba dan nomina. Berdasarkan predikatnya, kalimat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Kalimat verba. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang menjadi verba adalah menggeleng-gelengkan. Yang kedua, kalimat nomina. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, dia keponakan Aura Kasih. Yang menjadi nomina adalah keponakan Aura Kasih. Yang ketiga, kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya, Aca antusias. Yang menjadi adjektifal adalah antusias. 4. Kalimat numeralia. 4. Kalimat numeralia. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, Amanda satu sekolah dengan Iqbal. Yang menjadi numeralia adalah satu sekolah. 5. Kalimat preposisional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contohnya, Amanda ke kafe juga saat itu. Yang menjadi preposisional adalah ke kafe juga. D. Kalimat tunggal dan majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu objek dan satu predikat. Ada pula dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, Aca tersenyum licik. Aca sebagai subjek, tersenyum sebagai predikat, licik sebagai objek. 2. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan
perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan dalam 3 jenis, yaitu A. Kalimat majemuk setara, kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung, lalu, dan, kemudian, atau tetapi, melainkan, dan sebagainya. Contoh, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. Cowok sebagai subjek, berwajah predikat, dingin pelengkap, tetapi konjungsi, berhati predikat, malaikat pelengkap. B. Kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubungan seperti sedangkan, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Contoh, kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contohnya, kalimat mayor dan minor. Berdasarkan kelengkapan unsur, jenis kalimat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalimat minor, kalimat yang terdiri atas 1 pusat. Contohnya, tolong. 2. Kalimat elips, kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Contoh, dia akan pergi ke kafe tetapi kamu ke sekolah. Kalimat pergi dihilangkan. Jadi menjadi dia akan ke kafe tetapi kamu ke sekolah. 3. Kalimat mayor, kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat, SP, atau lebih dari itu, misalnya disertai keterangan, atau SPOK. Contoh, Aca menganggukkan kepalanya cepat. Aca sebagai subjek, menganggukkan sebagai predikat, kepalanya objek, cepat pelengkap. F. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung, kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, berita, ataupun perintah. Contoh, siapa sih? Tanya Amanda. 2. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, Amanda bertanya perihal seseorang. G. Kalimat versi dan kalimat inversi. 1. Kalimat versi, kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh, Amanda menatap sosok Iqbal. Amanda sebagai subjek, menatap predikat, sosok Iqbal, objek. 2. Kalimat inversi, kalimat yang predikatnya mendahului objek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel yang bertujuan untuk menekankan unsur predikat. Contoh, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal. Heran sebagai predikat, Amanda subjek, karena Iqbal sangat terkenal sebagai keterangan sebab.